Tes mic. Oke, halo semua, selamat datang di channel Holistic. Di video kali ini saya akan sharing bagaimana sih cara overclock, ya kan? Overclock mikrotik rotor board. Nah, sekarang zamannya itu sudah pakai x86 semua ya. Semua hampir banyak orang itu yang mengadopsi x86 buat dijadikan server utama untuk mikrotiknya. Tapi ya kan buat kalian yang punya mikrotik kecil-kecil, mikrotik plastik atau besi yang kecil-kecil, kalian nggak usah khawatir ya kan. Kita masih bisa meningkatkan performa mikrotik kita dengan melakukan overclock ya kan. Overclock itu apa sih? Overclock itu adalah kita meningkatkan kinerja dari CPU yang ada di mikrotik kita. Misalnya CPU kita jalannya di 400 mAh, kita naikkan sampai 800 gitu. Itu bisa, ya kan? Di router tertentu itu bisa. Ya kan? Contohnya kali ini saya akan membuka router paling murah lah ya, router port paling murah yaitu RB941 atau hub lite atau RB931 atau hub mini. Itu sistemnya sama. Untuk melakukan overclock, caranya adalah kita masuk ke menu sistem, kemudian masuk ke dalam router board ini. Kalau kalian pakai x86 jelas nggak ada fitur ini, router board ini nggak akan ada isinya kayak gini. Ini adalah tampilan dari RB941 atau hub lite. Nah, untuk melakukan overclock, caranya adalah masuk ke sistem, kemudian router board, kemudian muncul tampilan ini ya. Router board ada keterangannya, RB912HND, dan lain sebagainya, nomor seri. Oke, kemudian langsung ke menu setting sini. Nah, di setting ini saya tata dulu ya, biar enak penjelasannya. Di setting ini, kita ada yang namanya CPU frekuensi. Nah, CPU frekuensi ini adalah settingan untuk berapa sih clock atau kecepatan yang digunakan di dalam router board ini gitu. Defaultnya ada di 650 MHz ya kan. Defaultnya ada di situ. Kita bisa memilih di sini ini ada tanda panah ini, panah ke bawah. Kita bisa klik. Nanti kita bisa memilih mau underclock atau overclock. Defaultnya 650 nih ada di tengah-tengah. Misalnya dirasa hublet kalian itu sudah lemot gitu ya kan. Mau kalian overclock ya sudah tinggal naikkan saja ke 750 kemudian klik apply. Nanti di sini ada warning biasanya. Nah, warning CPU not running at default frequency ya kan. Jadi kita diingatkan kalau kita itu sudah melakukan settingan yang tidak standar pada mikrotik kita gitu. Tuh, kita di warning. Ini kalau kita naikkan kita namanya overclock, kalau diturunkan namanya underclock kayak gitu. Di sini memang mikrotik ini tidak sedang dipakai alias sedang idle aja. Jadi begitu saja caranya. Ini berlaku buat router board ya. Semua router board itu kemungkinan ada overclocknya. Nih, kalau mau dinaikkan 750 itu bisa tuh. Naik ke 750 Hz. Kalau lihat itunya di mana ya? Tool profile kayaknya di sini. Nih. Running. Nah, tuh. Oh, nggak kelihatan ya berapa MAZ-nya ya. CPU 0. Iya, nggak kelihatan. Oh, di health, sistem health. Sistem. Loh, nggak ada health-nya ya. Wah, nggak ada. Nanti buat ngecek jalan di berapa sih gitu CPU-nya. Nah, gitu aja. Untuk hub lite kita bisa menaikkan sampai 100 plus 150 plus 200 ya. 6 ya plus 200 MHz atau turun sampai berapa itu? Sampai minus 100 MHz kayak gitu. Nah, resikonya kalau kita overclock itu apa ya? Pastinya satu, penggunaan listriknya lebih banyak ya kan, penggunaan listriknya lebih banyak. Yang kedua, karena memang sistem CPU-nya itu dipaksa buat bekerja lebih keras lagi ya kan.
jadinya lebih panas gitu. Kalau kalian mau overclock, kalian harus siapkan dulu apa ya bahasanya, dikasih heatsink lah CPU-nya dari mikrotik ini, itu dikasih heatsink biar apa, biar aman kalau dia kerja terlalu panas, jadi ada yang menyerap energi panas tersebut kayak gitu. Saya contohkan lagi di dalam RP750 GR3 atau Hex ya. Sama caranya, masuk ke menu sistem, kemudian masuk ke router board. Nah, ini di sini ya. Masuk ke menu setting nih, settings ya. Nah, di setting sini kita sama ada CPU frekuensi ya kan, 880 MHz. Kita coba buka, apakah ini bisa di overclock atau enggak. Nah, kita buka, ternyata tidak bisa di overclock, dia hanya bisa di underclock ya. Jadi gitu, defaultnya di 880 MHz, tapi kita bisa underclock ke 600 MHz atau 700 MHz gitu. Jadi buat kalian yang punya RP750 GR3, kalian secara default atau bawaannya itu sudah berada di CPU frekuensi atau kinerja CPU-nya sudah paling tinggi gitulah ya. Beda dengan RP941 tadi, ini berada di tengah-tengah, masih bisa di overclock dan masih bisa di underclock kayak gitu. Nah ya, ini kalau di sistem ini ada health-nya kayaknya, ini sistem health. Oh, ini cuma melihat temperatur. Nah kayak gitu. Jadi begitu, simple aja ya. Jadi buat kalian yang punya router board, mau misalnya ini CPU-nya sudah mentok nih, sudah tinggi banget nih ya, firewall nggak ada settingan aneh-aneh, tapi penggunaan CPU-nya sudah tinggi. Nah, kalian bisa menggunakan overclock dulu ya kan, kalian overclock dulu. Dia dengan resiko ya, pastinya lebih panas, dan pastinya kalau panas umur router board itu akan jadi lebih pendek gitu. Yang pertama bisa di overclock dulu ya kan. Kalau di overclock masih sama saja kayak gitu, tidak ada perubahan yang signifikan, ya mau tidak mau harus diganti routernya kayak gitu. Misalnya dari Hublight ya kan, dari Hublight sudah dinaikkan ke 750 MHz nih ya kan, sudah dinaikkan ke 750 MHz, tapi kok masih penuh aja, CPU-nya masih tinggi aja, ya mau nggak mau kalian harus naik ke atasnya, misalnya ke hub kayak 951 gitu ya kan. Kalau uangnya lebih bisa ke 750 GR3 atau langsung ke 450 GX4. Itulah lompatan paling dekat dari 941. Paling enak umumnya dipakai oleh orang-orang itu pakai RB750 GR3 atau 450 GX4. Itu umumnya buat yang baru terjun ke apa ya, jualan wifi voucheran gitu. Itu standarnya. Kalau sudah pelanggannya sudah banyak, biasanya mereka sudah mulai naik ke 1100 atau ke CCR 1016 gitu, rata-rata seperti itu. Gitu ya. Kalau sudah ahli ya kan, sudah terbiasa dengan mikrotik ya kan, mau ngoprek-ngoprek paling enak kalian itu rakit sendiri mikrotik pakai X86 atau pakai komputer ya kan. Pakai komputer, belikan LAN card yang isi 2 biji gitu, atau pakai SFP, wah itu mantap. Tapi kalian harus tahu kalau pakai X86 terkadang itu permasalahannya ada di Ethernetnya biasanya. Ethernetnya itu tidak urut. Ya. Memang performanya kenceng, tapi kalau awal-awal setting itu Ethernetnya nggak urut, jadi kalian harus mengurutkan sendiri. Oke, jadi gitu aja videonya, semoga bermanfaat. Kalau suka klik like, kalau nggak suka dislike saja, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, dah.